Selamat pagi. Jess, ini komen harus saya replay nih. Ini bagus banget ini komennya ya. Ini komennya harus bagus banget. Pak Jess, cara mengetahui tubuh full nutrisi itu gimana ya Pak Jess? Nggak bakal tahu Jess. Nggak bakal tahu. Kamu hari ini fit, malamnya bisa tahu-tahu tumbang. Kamu bangun tidur fit, siangnya bisa tahu unfall. Kamu nggak bakal tahu tubuhmu fitnya itu kapan. Tapi salah satu yang harus diperjuangkan ketika orang itu hidup adalah mempertahankan kehidupannya dia. Setiap orang ini berjuang untuk mempertahankan kehidupannya dia. Semua orang. Kalau saya mau bilang lebih dalam lagi, semua ciptaan Tuhan. Binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia apalagi, itu sedang berjuang untuk mempertahankan kehidupannya. Karena kalau kamu tidak mempertahankan kehidupan kamu, tubuhmu langsung digerogoti sama singgat. Mati kamu. Itu sebabnya kamu harus memperjuangkannya. Nah, cara memperjuangkannya salah satunya adalah makan. Sesimpel itu. Tapi permasalahannya adalah apa yang kamu makan. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena apa yang kamu makan mempengaruhi 90% kehidupan kamu. Apa yang kamu makan. Nih ya, saya sudah berkali-kali ngomong. Hidup kita itu, keberhasilan kita, kesehatan kita itu ditentukan 80% oleh mindset. Mindset sehingga kamu punya nalar. Itu yang menentukan keberhasilan kamu, kesehatan kamu, kehidupan kamu, ya, masa depan kamu. 80% itu dikuasai sama mindset. Mindset itu ada hal-hal yang sangat penting yang kemarin saya buatin VT di sebelah, tapi kepotong karena waktunya habis. Nanti saya akan replay, saya akan state itu untuk menjelaskan itu. Nah, tetapi masalahnya mindset yang kamu punya itu dipengaruhi dengan 20% dari apa yang kamu makan. 100%, 80%-nya mindset, 20%-nya apa yang kamu makan. Karena apa yang kamu makan mempengaruhi otak, mempengaruhi tubuh, mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi masa depanmu, mempengaruhi kinerjamu, mempengaruhi semuanya. Nah, permasalahannya 90% dari 20% yang kamu makan semuanya sampah, sampih. Tubuhmu butuh 5 hal, yaitu mineral, terus kemudian vitamin, protein, lemak, karbohidrat. Dari 5 hal ini, yang paling banyak kamu masukkan karbohidrat. Nasi, jajan, cemilan, cepuluh, tepung-tepungan, gula-gulaan, energi-energian, gorengan-gorengan, itu semuanya yang paling banyak 24 jam kamu masukkan. Sehingga kamu secara sadar, kamu memakan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh sel tubuhmu, yang tidak dibutuhkan oleh otakmu. Why? Otakmu memakan 30% dari hasil produksi liver, kolesterol. 65 triliun sel tubuhmu memakan protein, yaitu asam amino dan asam lemak. Dan kamu abaikan itu. Yang kamu makan, semuanya berhubungan dengan itu tadi. Nasi, tepung, gula, gorengan, minyak, cemilan, cepuluh, ceblas, jajanan. Nah, itu yang kamu masukkan. Dikit-dikit ngafe, dikit-dikit nyemil, dikit-dikit jajan, dikit-dikit makan, ya. Kamu lupa bahwa tubuhmu yang terdiri dari 65 triliun sel lebih itu kebutuhannya adalah asam amino. Dan kamu tidak mengasupkan itu. Contoh, kamu makan di restoran, kamu makan di warteg, kamu makan di warung Padang. Yang paling banyak kamu asupkan ke tubuhmu apa? Nasi. Sementara kamu makan nasi, lauknya rendang. Rendang, di dalam rendang sudah ada unsur nasi, gula, karbo. Karena apa? Karena daging dimasak. Telur balado, telur dadar, telur bacem, telur apa. Itu semuanya sudah ada unsur nasi. Kamu makan double dari karbonya, gulanya. Dan proteinnya hanya secuil. Dan yang luar biasa, pengalaman hidup menunjukkan orang yang makan biasanya nasinya dihabiskan duluan dan kemudian lauknya terakhir. Kebiasaan buruk
yang dilakukan oleh banyak orang. Dan ketika saya tahu ini, itu yang saya terapkan ke anak saya. Makan nasinya enggak perlu. Lauknya satu meja habisin. Makan lauk saja. Demikian juga hari ini saya. Kalau makan lauk, habisin lauknya. Nasinya enggak saya makan. Dan itu yang membuat gula darahmu melonjak tinggi. Bus. Dan itu akan terakumulasi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Kamu pasti kena masalah. Pertama kali yang kamu alami adalah degeneratif. Apa itu? Sel tubuhmu gagal meregenerasi. Ditambah lagi pola hidupmu ngawur. Ditambah lagi pola sehatmu ngawur. Karena pola makannya ngawur. Degeneratif terus terulang 15 tahun akan muncul komplikasi. Sehingga orang yang punya satu penyakit tidak cukup. 2 penyakit. Tidak cukup lagi karena diobati. Degeneratif diobati. Obat akan membuat kamu punya masalah sakit yang satu, berpindah ke sakit yang kedua, menambah penyakit yang ketiga, menambah penyakit yang keempat. Makanya kamu kena yang namanya komplikasi. Dan semuanya itu disebut sebagai metabolic syndrome. Yang awal muasalnya semuanya bermuara dari yang disebut sebagai pola makan yang buruk. Simpel kan? Simpel kan? Tuh caranya simpel banget kalau kamu mau pelajari. Tapi kamu dibuat ruwet dengan ilmu kedokteran yang selama ini kamu takutin, yang selama ini kamu cari. Maaf. Dan kemudian kamu ketemu sama mereka. Mereka hanya belajar selama 4 tahun, 8 tahun untuk mendiagnosamu. Nggak belajar benar-benar untuk sehatmu. Itu problemnya. Walaupun saya bilang ada DKDR yang betul-betul belajar untuk kesehatan manusia. Sehingga hidupnya dia abdikan untuk masyarakat. Dia abdikan untuk bangsa dan negara. Ada. Tapi yang sebagian besar kan tidak. Lulus dengan membayar, lulus dengan menyogok, itu banyak sekali yang kemudian mendiagnosa kamu. Yang pinter-pinter, udah pasti tidak ada di Indonesia. Udah pasti keluar itu. Itu fakta. Kamu boleh cek omongan saya ini. Nah itu loh Jess. Sehingga kamu tanpa sadar, kamu sedang menyerahkan tubuhmu untuk dibentuk, untuk didesain menjadi monster. Makanya pertanyaan ini, bagaimana kita mengetahui tubuh kita full nutrisi? Ya tidak bakal bisa diketahui. Karena kamu harus bertanggung jawab dengan kesehatan kamu sendiri. Makanya saya mengajari supaya tetap fit, tetap full nutrisi. Tubuhmu sehat. Caranya bagaimana? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu cara satu-satunya. Bukan cara satu-satunya. Salah satu caranya. Tidak sarapan, tidak makan malam. Loh, untuk apa? Kok tidak sarapan, tidak makan malam? Untuk menjaga tubuhmu supaya tidak kelebihan penyakit. Seperti gula-gulaan itu. Seperti timbunan-timbunan itu. Kenapa kok begitu? Karena dengan cara kamu tidak sarapan dan tidak makan malam, berarti kamu memuasakan tubuhmu minimal 18 jam. Karena mengasuhkan makanan di antara jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, 8 jam kamu punya waktu untuk makan. Dan saya yakin tidak mungkin setiap jam kamu makan. Lambungmu loh cuman segini. Lambungmu cuman segini. Kamu mau makan setiap jam. Tidak mungkin. Nyemil, iya pasti. Tapi dalam waktu jam 1 sampai jam 7 malam, paling tidak kamu memutuskan kamu makan jam berapa. Kayak saya memutuskan antara jam 3, jam 4, jam 5, atau jam 6. Saya makan. Atau berarti satu hari dalam waktu 24 jam makan hanya 1 kali. Selebihnya minum. Karena kelebihan utama hidupmu adalah minum. Dan minum yang terbaik adalah minum racikan macin. Itu yang saya sarankan ya. Minum racikan yuzu untuk yang wanita ya. Dan kemudian kamu bisa menambahnya dengan suplemen. Rekomendasi saya ada 5 suplemen. Liposomal glutathione, probiotik, MCT, D3K2, sama magnesium. Sama kalau mau tambah lagi seperti yang saya minum, ada royal jelly sama propolis. Nah kalau kamu punya duit bisa beli semua, minum semuanya setiap pagi. Tapi kalau tidak punya, ya pilih salah satu bergantian aja. Sesuaikan dengan keuangan kamu. Sesimpel itu sebetulnya. Nah disitulah kamu bisa mempertahankan. Makanya manusia hanya dikasih tahu. Orang yang mati, orang yang meninggal, orang yang meninggoy itu hanya dikatakan dia menghembuskan nafas terakhir. Perbuatan yang paling sering kita lakukan adalah mengambil nafas, menghembuskan, mati, selesai. Makanya teruslah mengambil nafas, itu namanya hidup, kamu sehat.
kamu